Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Limnologi Terapan, dan pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan dan memaparkan materi terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta teman-teman kalian semua yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kami melanjutkan ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Siti Fatimah, kemudian ada Virgiawan Listian Hidayat, lalu ada Zane Clara Nurmalia, selanjutnya ada Revanda Alfian Saputra Mukis, selanjutnya ada Tiara Lutfia Sara Amini, lalu ada Sahat Del Piero Simanjuntak, selanjutnya ada Winda Himatul Ulia, kemudian ada Erlangga Fauzan, selanjutnya ada Naomi Fatresia Boru Surbakti, dan yang terakhir ada Abdillah Zaki Hasani. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Listian Hidayat. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari eutrofikasi. Eutrofikasi pada suatu perairan dapat menyebabkan berubahnya warna air pada perairan tersebut, di mana fenomena perairan yang berubah warna tersebut disebabkan oleh peningkatan kepadatan fitoplankton yang diakibatkan oleh peningkatan konsentrasi nutrien atau zat hara terlarut dalam badan air, di mana hal tersebut dapat berasal dari dalam dan luar ekosistem. Jika dari dalam ekosistem, peningkatan nutrien berasal dari dekomposisi organik atau detritus dan kotoran atau ekskresi, dan juga regenerasi nutrien oleh zooplankton. Sedangkan yang dari luar ekosistem, nutrien masuk ke badan air melalui berbagai bahan buangan atau limbah, baik yang disengaja ataupun tidak. Masukan bahan organik yang terbawa melalui limbah yang dihasilkan oleh kegiatan manusia akan masuk ke perairan dan pada kondisi tertentu akan mengganggu existing perairan. Kandungan bahan organik yang terlalu tinggi akan menyebabkan perairan mengalami eutrofikasi. Eutrofikasi itu sendiri memiliki artian sebagai suatu kondisi di mana sebuah perairan mengalami pencemaran air yang membuat warna air pada perairan tersebut menjadi hijau. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan kadar nutrien atau zat hara yang sangat tinggi, di mana kadar nutrien atau zat hara yang tinggi tadi menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan fitoplankton dan juga membuat tumbuhan air semakin meningkat atau yang biasa disebut dengan blooming. Dan jika pada suatu perairan sudah mengalami eutrofikasi, maka dapat mengganggu kehidupan organisme akuatik yang ada di dalamnya, terutama ikan. Selanjutnya ada penyebab dari eutrofikasi, yaitu nutrien atau zat hara. Nutrien atau zat hara pada suatu perairan berupa bahan anorganik seperti unsur karbon atau C, nitrogen atau N, dan fosfat atau P, yang dibutuhkan oleh tumbuhan air dan mengakibatkan terjadinya produktivitas primer perairan. Pada konsentrasi yang normal, unsur hara nitrogen dan fosfat menguntungkan bagi pertumbuhan fitoplankton, tumbuhan air serta berpengaruh dalam kesuburan perairan. Namun, ketika konsentrasi unsur-unsur tersebut tinggi, terjadi pertumbuhan fitoplankton dan tumbuhan air yang berlebih atau bisa disebut dengan blooming. Saya Zana Clara Nurmalia akan menjelaskan mengenai blooming alga. Jadi blooming itu merupakan ledakan pertumbuhan tumbuhan air lainnya dalam jumlah besar dan tidak terkendali pada suatu perairan. Blooming alga merupakan istilah lain dari ledakan alga. Ledakan alga sendiri merupakan suatu kejadian atau kondisi di mana suatu perairan baik waduk, danau maupun perairan lainnya yang mengalami ledakan populasi fitoplankton yang cukup besar dan tidak terkontrol. Dampak dari peristiwa ini adalah kematian berbagai jenis organisme perairan karena paparan toksin atau racun yang berasal dari hasil ekskresi alga. Selain itu, kadar oksigen terlarut di dalam air menjadi berkurang karena terjadi perebutan oksigen antar alga dan biota di dalam air yang lain. Selanjutnya itu eutrofikasi berdasarkan data biologis.
Data biologis yang dapat digunakan untuk memprediksi eutrofikasi adalah biota perairan yang ada, seperti ikan dan fitoplankton. Fitoplankton memiliki peranan yang sangat penting dalam ekosistem, karena merupakan produsen primer yang berperan sebagai makanan alami bagi organisme pada tingkat trofik di atasnya, sehingga keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap rantai makanan. Adanya masukan beban introduksi bahan dan juga energi ke dalam danau akan berakibat terhadap gangguan ekologi, terutama terkait jejaring makanan dan pola adaptasi organisme danau, sehingga status kondisi perairan perlu dipantau sebagai antisipasi terhadap penurunan kualitas lingkungan danau. Salah satu organisme yang sensitif terhadap perubahan atau gangguan lingkungan adalah plankton, sehingga dapat menjadi indikator biologis. Saya Revanda Alfian Saputra Muklis akan menjelaskan eutrofikasi berdasarkan data biologis. Dalam ekosistem air tawar, cyanobacteria adalah fitoplankton yang paling penting yang terkait dengan harmful alga bloom. Cyanobacteria toksigenik termasuk Anabaena, Cylindrospermopsis, Microcystis, dan Oscillatoria Planktotrix cenderung mendominasi sistem air tawar yang kaya nutrisi karena kemampuan kompetitifnya yang unggul di bawah konsentrasi nutrisi yang tinggi, rasio nitrogen terhadap fosfor yang rendah, tingkat cahaya yang rendah, pencampuran yang berkurang, dan suhu yang tinggi. Perkenalkan, nama saya Erlangga Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang proses terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi merupakan proses pengayaan air oleh unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor, yang dapat meningkatkan pertumbuhan fitoplankton dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan kualitas air yang tidak diinginkan, seperti penurunan kadar oksigen terlarut, penurunan kecerahan perairan, peningkatan bahan organik, dan sebagainya. Menurut Sager tahun 2009, secara umum proses eutrofikasi berlangsung secara bertahap, yaitu mulai dari oligotrofik, mesotrofik, hingga eutrofik. Oligotrofik merupakan status trofik air yang mengandung unsur hara dengan kadar rendah. Status tersebut menunjukkan kualitas air yang masih bersifat alamiah, belum tercemar dari sumber unsur N dan P, dan mengacu pada badan air yang memiliki kandungan nutrisi dan produktivitas yang buruk atau terbatas. Dan untuk mesotrofik ialah status trofik air yang mengandung unsur hara dengan kadar sedang. Status tersebut menunjukkan adanya peningkatan kadar N dan P, namun masih dalam batas normal, dan dapat ditoleransi karena belum menunjukkan adanya indikasi pencemaran air. Dan untuk eutrofik ialah status trofik air danau dan waduk yang mengandung unsur hara dengan kadar tinggi. Status ini menunjukkan air telah tercemar oleh peningkatan kadar nitrogen dan fosfor, dan mengacu pada badan air yang memiliki kandungan nutrisi yang kaya serta produktivitas yang sangat tinggi. Nah, proses eutrofikasi tersebut dapat ditentukan oleh proses fotosintesis, produksi biomasa fitoplankton, dan mineralisasi bahan organik menjadi unsur hara. Selanjutnya adalah proses eutrofikasi. Yang pertama, limbah organik kebanyakan akan mengalir ke sungai, danau, atau perairan lainnya melalui aliran air hujan. Limbah organik tersebut akan masuk ke badan air yang anaerob, akan dimanfaatkan dan diuraikan oleh mikroba. Kemudian peristiwa tersebut akan menghasilkan sel-sel mikroba baru dan juga senyawa seperti CO2, NH3, serta senyawa lainnya seperti komponen fosfor. Hasil dekomposisi di semua bagian badan air akan menghasilkan CO2 dan NH3 yang siap dipakai oleh organisme perairan berklorofil. Hasil tersebut akan digunakan untuk aktivitas fotosintesis. Hal ini juga dapat menyebabkan laju pertumbuhan fitoplankton meningkat. Kemudian, semakin banyaknya limbah organik serta zat hara yang masuk ke badan air, semakin meningkat pula pertumbuhan fitoplankton yang akan mengakibatkan blooming.
blooming alga tersebut akan membatasi penetrasi cahaya, mengurangi pertumbuhan, dan menyebabkan kematian tanaman di zona litoral. Selain itu, blooming alga juga akan menjadi penyebab menurunnya keberhasilan predator yang membutuhkan cahaya untuk menangkap mangsanya. Selanjutnya, alga akan melakukan proses ekskresi yang kemudian menghasilkan zat-zat yang bersifat toksin bagi biota perairan. Selanjutnya adalah pengaruh proses dekomposisi limbah organik di badan air adalah terjadinya penurunan oksigen terlarut dalam badan air. Nah, fenomena penurunan oksigen terlarut akan mengganggu pernapasan biota air seperti ikan. Hal tersebut dapat mengakibatkan dekomposisi biota laut dapat menderita ataupun mati. Eutrofifikasi pada akhirnya akan didominasi oleh sejenis fitoplankton tertentu yang pada umumnya tidak bisa dimakan oleh fauna air, terutama zooplankton dan ikan. Nama saya Brila Zagiasani. Di sini saya akan menjelaskan akibat dari eutrofikasi secara biologis. Warna air yang menjadi kehijauan akibat blooming, berbau tidak sedap hingga kekeruhan yang meningkat menjadi pertanda adanya kondisi eutrofikasi. Saya Buru Surawati akan melanjutkan materi mengenai akibat eutrofikasi secara biologis. Akibat eutrofikasi secara biologis selanjutnya yaitu eceng gondok. Eceng gondok merupakan salah satu tumbuhan air yang mengapung. Tumbuhan ini dapat hidup di kolam-kolam yang dangkal, tanah basah dan rawa, aliran air yang lambat, danau, tempat penyimpanan air dan sungai. Tumbuhan ini juga dapat beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim, dari ketinggian air, arus air, dan perubahan ketersediaan nutrien, pH, temperatur, serta racun-racun dalam air. Eceng gondok juga disebabkan oleh fosfat yang berlebihan. Dengan ada eceng gondok di berbagai ekosistem perairan dapat membuat kualitas air di suatu ekosistem perairan menurun. Saya Saadel Piarus Manjuntak akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu akibat eutrofikasi secara biologis yang selanjutnya, yaitu ikan dan makhluk hidup lainnya tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlalu rendah, bahkan sampai batas nol, yang dimana apabila ikan kekurangan larutan oksigen yang terlarut sangat minim, maka akan mengakibatkan kematian massal pada ikan. Adapun akibat eutrofikasi secara biologis yang selanjutnya yaitu rantai makanan biota perairan, yang dimana apabila terganggu akibat komponen dalam rantai makanan hilang salah satunya, sehingga memutus rak mata rantai makanan di suatu ekosistem perairan yang mengakibatkan suatu perairan tidak seimbang lagi. Saya Siti Fatima akan memaparkan studi kasus berdasarkan contoh kasus yang sudah kelompok kami pilih terkait memprediksi eutrofikasi berdasarkan data biologis. Adapun contoh kasus yang kelompok kami pilih adalah kasus kematian massal ikan budidaya di perairan Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata merupakan waduk yang terletak di 3 daerah yaitu Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Menurut Nastiti et al. 2018, Waduk Cirata merupakan waduk yang terletak di daerah aliran Sungai Citarum atau Das Citarum. Waduk Cirata memiliki badan air yang dimanfaatkan untuk membudidayakan ikan. Adapun sistem pembudidayaan yang digunakan di Waduk Cirata adalah sistem keramba jaring apung atau KJA. Nah, Waduk Cirata sendiri biasanya membudidaya ikan sejenis ikan patin, ikan bawal air tawar, dan ikan mas. Namun, selama 5 tahun terakhir, Waduk Cirata mengalami kejadian kematian massal ikan budidaya. Nah, dalam 5 tahun ini setidaknya 1 kali kejadian massal ikan air tawar terjadi di Waduk Cirata. Nah, berikutnya adalah data kondisi biologis di Waduk Cirata yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk memprediksi apakah Waduk Cirata terindikasi eutrofikasi atau tidak.
Nah, di Waduk Cirata sendiri terdapat 3 zona, yaitu zona pertama adalah Bandung Barat, zona kedua ada Purwakarta, dan zona ketiga ada Cianjur. Di masing-masing zona ini terdapat beberapa daerah yang memiliki kondisi biologisnya masing-masing. Yang pertama adalah zona di Bandung Barat, yang daerah pertamanya adalah Sangkali. Di Sangkali ditemukan banyak sekali eceng gondok tersebar. Kemudian Cipicung. Di Cipicung terindikasi tidak ada kematian ikan. Di zona kedua terdapat satu daerah yaitu Cimanggu. Nah, di daerah Cimanggu ini kondisi biologisnya perairan tanpa kehijauan yang menjadi indikasi adanya kelimpahan fitoplankton dan kemudian ditemukan adanya kematian ikan. Selanjutnya di zona ketiga yaitu Cianjur. Di Cianjur terdapat 2 daerah, yang pertama adalah Jatinanggang yang kondisi biologis perairannya adalah air berwarna kehijauan sama seperti daerah Cimanggu dan juga terjadi kematian ikan. Dan yang terakhir adalah daerah Patok Beusi. Nah, di daerah Patok Beusi ini hanya terindikasi air yang berwarna kehijauan. Menurut Nur Cahya dan Nugraha 2013, kelimpahan fitoplankton pada tahun 1997 di Waduk Cirata mencapai 44.800 sampai 62.280 sel per liter. Lalu di tahun 2009, kelimpahan fitoplankton di Waduk Cirata mencapai 730.446 sel per liter. Nah, di tahun 1997 dan di tahun 2009, fitoplankton yang terindikasi di Waduk Cirata didominasi oleh kelas Cyanophyceae. Hal ini memperkuat dugaan memprediksi bahwa perairan Waduk Cirata telah terindikasi adanya eutrofikasi dan telah menjadi perairan yang eutrof. Saya, Tiara Saramini, akan menjelaskan pencegahan eutrofikasi. Yang pertama, penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dalam pertanian seperti kompos sangat bermanfaat dalam mengurangi pencemaran air dan tanah. Pencemaran tersebut biasanya disebabkan oleh fosfat dan nitrat. Selain itu, pupuk organik juga mampu memulihkan kandungan mineral dalam tanah. Dan yang kedua, penggunaan prastoid. Penggunaan ini untuk mengusir hama lebih aman bagi lingkungan. Populasi hama akan menurun tanpa meninggalkan residu pestisida di dalam tanah maupun tanaman. Dan yang ketiga, jangan membuang limbah ke sungai. Pembuangan limbah secara sembarangan pada perairan ini akan merugikan ekosistem. Limbah ini berasal dari rumah tangga, pertanian, hingga industri. Dan yang keempat, perancangan AMDAL secara matang. Pembangunan industri yang berada di kawasan sungai maupun tidak sudah seharusnya memiliki perencanaan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL sangat diperlukan untuk menjaga ekosistem air maupun di sekitar pabrik agar tidak menyebabkan berbagai masalah yang tidak diinginkan. Beberapa pertimbangan yang telah dilakukan adalah jauh dari pemukiman penduduk, memiliki instalasi pengolahan limbah, dan juga harus seminimal mungkin dapat menghasilkan limbah. Dengan begitu, limbah pabrik tidak sampai tercemar ke sungai sehingga tidak sampai membuat sungai mengalami eutrofikasi. Dan yang kelima, KJL jaring ganda. Penggunaan KJL jaring ganda yang ditebari ikan untuk memanfaatkan sisa pakan dan kotoran ikan sehingga pembuangan nitrat dan fosfat dapat dicegah. Dengan kata lain, budidaya ikan tidak membuang limbah unsur hara ke perairan, bahkan dipadukan dengan penebaran dan pemanenan ikan di luar jaring. Dengan memanfaatkan unsur nitrat dan fosfat, diubah menjadi daging ikan melalui plankton. Baiklah, berdasarkan penjelasan materi serta pemaparan studi kasus terkait memprediksi eutrofikasi pada suatu perairan menggunakan data biologis oleh kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa data biologis dapat menjadi indikator untuk mendeteksi apakah suatu perairan terkena dampak eutrofikasi atau tidak. Seperti halnya kasus kematian ikan secara massal di Waduk Cirata yang ternyata disebabkan oleh eutrofikasi yang berhasil diindikasi melalui data biologis yang terdapat di Waduk Cirata. Seperti halnya kematian ikan, pertumbuhan eceng gondok, kemudian persebaran fitoplankton. Sekian pemaparan serta penjelasan dari kelompok kami terkait eutrofikasi berdasarkan data biologis. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat.
Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.